Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Natal untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Sister Petronella Perukaro KSCC. Hari ini hari Jumat tanggal 27 Desember, Pesta Santo Yohanes Rasul, dan kita masih dalam oktav Natal. Bacaan yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema permenungan kita hari ini melihat dan percaya. Saudara-saudari, pada zaman yang serba modern ini, di tengah arus teknologi dan perubahan sosial yang terus bergerak maju, pentingnya budaya menghormati terhadap orang yang lebih tua dari kita tidak boleh dilupakan. Menghormati orang yang lebih tua bukan hanya sekedar tradisi yang harus dipatuhi, tapi juga merupakan nilai moral yang membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Menghormati orang yang lebih tua mencerminkan penghargaan terhadap pengalaman, pengetahuan, dan kontribusi yang telah mereka berikan kepada kebersamaan dalam masyarakat. Menghormati orang yang lebih tua juga merupakan langkah penting dalam melestarikan dan mewarisi nilai-nilai tradisional yang telah menjadi bagian dari identitas budaya kita. Ketika generasi muda belajar untuk menghargai dan menghormati orang yang lebih tua, mereka juga secara tidak langsung menerima dan meneruskan warisan budaya yang berharga itu. Namun dalam era globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai tradisional seringkali dihadapkan pada tantangan yang serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mendorong budaya menghormati terhadap orang yang lebih tua melalui pendidikan. Demikian dalam bacaan Injil hari ini, kita akan melihat bagaimana Yohanes menghormati Petrus sebagai ketua atas para rasul. Dalam bacaan dikisahkan tentang kebangkitan Yesus. Ketika Maria Magdalena melihat batu besar penutup makam telah diambil dari kubur Yesus, ia berlari-lari untuk mendapatkan Petrus dan murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Maka Maria Magdalena berasumsi bahwa Yesus telah diambil orang dari kuburnya. Mendengar itu, Petrus dan Yohanes berlari ke kubur untuk melihat situasi yang sesungguhnya. Mereka sama-sama berlari, mungkin dengan pikiran yang bermacam-macam tentang situasi yang terjadi. Meski sama-sama berlari, ternyata yang lebih dahulu tiba di depan kubur adalah Yohanes. Rasul Yohanes datang lebih cepat, lebih bergegas dan lebih kencang larinya sehingga tiba lebih dahulu. Sementara Petrus, ia tiba belakangan. Sampai depan kubur, murid yang dikasihi Yesus ini menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ia menunggu Petrus untuk masuk lebih dahulu ke kubur Yesus. Yohanes tahu diri, tahu posisi dan tahu kedudukannya, serta tahu untuk menghormati dan menghargai Petrus sebagai ketua sekaligus seniornya.
Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan ini kita bisa belajar dari sikap Yohanes. Pertama, walaupun Yohanes energik, semangat, lebih cepat sampai dikubur dari Petrus, tapi ia menunggu Petrus. Penghargaan bagi orang yang lebih tua dari kita. Walaupun kita hebat, namun tetap perlu penghargaan bagi orang yang lebih tua dalam kebersamaan. Hal ini memang di zaman saat ini begitu sulit kita temukan. Anak-anak sendiri kurang menghargai orang tua. Murid sekarang kurang menghargai gurunya. Sedikit dicubit, masalah, dipenjarakan, dan sebagainya. Kurang mendahulukan orang lain. Kita lihat di dalam masyarakat seringkali orang tidak peduli yang lebih tua, tidak mendahulukan orang yang lebih tua, menganggap semua kita punya hak yang sama. Ini menjadi refleksi yang dalam bagaimana kita belajar dari Yohanes, mendahulukan Petrus walaupun Yohanes lebih dulu sampai ke kubur itu. Kedua, penglihatan tidak cukup. Penglihatan itu harus mengarah pada kepercayaan. Yohanes melihat kubur telah kosong dan ia percaya. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, melihat, percaya, dan mewartakan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Natal kita diajak untuk melihat tentang bagaimana kelahiran Yesus. Yesus yang dilahirkan di tempat yang sederhana dan kotor, namun kehadirannya menjadi kabar gembira bagi semua bangsa. Hal ini mendorong kita semua untuk merenungkan bahwa bayi mungil yang lahir di kandang domba itu adalah Allah yang merendahkan dirinya dengan menjelma menjadi manusia. Ini bukti bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia. Oleh karena itu, perayaan Natal adalah pewartaan bagi kita semua bagaimana kita memberikan penghargaan bagi orang lain. Bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati. Bagaimana kita menjadi pembawa kasih dan menjadi pembawa sukacita baik dalam keluarga kita, dalam persaudaraan kita, di tempat kerja kita. Semoga kelahiran Yesus ini sungguh-sungguh menjadi pewartaan yang membahagiakan bagi kita semua, dan seperti Yohanes kita semakin percaya akan kasih Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati.